deretan tudingan yang menyerang Jokowi selama memimpin Indonesia. Sobat, Presiden Jokowi sebentar lagi akan lengser dari jabatannya. Pada tanggal 20 Oktober 2024, Joko Widodo akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Lalu bagaimana sepak terjang kepemimpinan Presiden Jokowi selama 1 dekade terakhir? Sesungguhnya Jokowi telah mengukir banyak prestasi melalui pembangunan di berbagai bidang. Kehadirannya di tengah masyarakat disambut dengan sorak-sorai dan riang gembira. Rakyat Indonesia tampak sangat bangga terhadap sosok Jokowi yang merakyat itu. Namun di balik karya suksesnya, tidak sedikit tudingan dan fitnah yang diberitakan media. Bahwa sebagai pemimpin politik, tak dapat dipungkiri menghadapi gelombang politik yang keras, tekanan politik yang kian menggurita di seantero Indonesia. Sobat, berikut ini sederet kebohongan besar atau tudingan kepada Jokowi selama 1 dekade terakhir yang kami sadur dari berbagai sumber. Pertama, Jokowi disebut berafiliasi dengan PKI. Dari periode ke periode, selama pemilu 2014 bahkan selama memimpin Indonesia, Jokowi dituding bagian dari PKI. Tudingan ini dimainkan kelompok penyebar hoaks sejak Jokowi tampil di panggung politik pemilu presiden. Jokowi heran atas isu PKI yang diarahkan kepadanya. Ia tidak habis pikir, karena sebetulnya gampang sekali untuk membuktikan karena PKI itu dibubarkan tahun 1965. Dirinya lahir tahun 1961. Kedua, pada Juni 2014, Jokowi diisukan akan menghapus kolom agama di KTP. Padahal menurut Jokowi, kolom agama di KTP merupakan identitas kebinekaan. Baginya, yang paling penting adalah saling menghargai dan menghormati bukan saling adu domba, begitu bantah Jokowi. Ketiga, pada April 2014, Jokowi disebut keturunan Cina Kristen Singapura Oi Hong Leong dan bernama Herbertus. Padahal, Jokowi adalah suku Jawa dan beragama Islam. Keempat, pada Mei 2014, akte nikah Jokowi yang dipublish di internet dan dituduh editan dengan analisis ELA. Padahal pembuat algoritma ELA pun tak dapat menyimpulkan demikian. Kelima, Jokowi dan istrinya disebut memiliki 20 rekening di HSBC Hong Kong. Berdasarkan hasil penelusuran, tuduhan itu tidak mendasar. Rekening yang disebut itu semuanya palsu. Keenam, pada Februari 2019, Jokowi dituding akan melegalkan LGBT di Indonesia. Padahal itu tidak dilakukan oleh Jokowi selama memimpin Indonesia. Maruf Amin selaku calon wakil presiden saat itu menyebut info itu fitnah dan hoaks. Ketujuh, pada Juli 2014, orang tua Jokowi disebut tidak jelas. Padahal, baik secara dokumen maupun kesaksian warga Solo, ayahanda Jokowi adalah Wijiatno Nomomiharjo dan ibunya bernama Sujiatmi. Kedelapan, Jokowi dituding melarang adzan di Indonesia. Faktanya tidak ada pelarangan adzan oleh Presiden Jokowi hingga lengser dari jabatannya. Justru yang ada hanya himbauan tentang penyesuaian suara azan yang menggunakan pengeras suara di wilayah yang padat penduduk. Kesembilan, pada Oktober 2018, Jokowi dituding akan membubarkan Kementerian Agama. Kementerian Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak akan dibubarkan. Pemerintah maupun DPR juga tidak mewacanakan pembubaran Kementerian Agama. Kesepuluh, Jokowi dituding antek asing. Jokowi marah atas tudingan tersebut, bahwa dirinya berurusan dengan antek asing. Ia menjelaskan, tahun 2015 yang namanya Blok Mahakam sudah 50 tahun dikelola oleh Perancis dan Jepang, yaitu melalui Total dan Inpex. Tapi 2015, Blok Mahakam itu sudah diambil pemerintah 100% dan diberikan ke Pertamina. Tentu Jokowi masih ingat, ketika tahun 2016 lalu, ia difitnah sebagai antek asing terkait persoalan Natuna Utara dianggap masuk Laut Cina Selatan. Ternyata, Jokowi langsung datang membawa kapal perang dan menyampaikan bahwa Natuna merupakan teritorial Indonesia. Ke-11, pada Pilpres 2019, Jokowi dituding akan menghapus pelajaran agama di sekolah. Tudingan ini kemudian dibantah oleh Mendikbud Muhadjir Effendi. Itu tidak benar. Tidak ada upaya untuk penghapusan pelajaran agama di sekolah. Ke-13, Jokowi dituding membenci ulama dan akan membunuh para ulama. Buktinya Joko Widodo sangat dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama dan sangat sering bersilaturahmi dengan para ulama. Ke-14, Jokowi dituding tidak berpihak kepada Islam. Faktanya, peringatan Hari Santri Nasional terjadi atau disahkan pada kepemimpinan Jokowi.
Ke-15, Jokowi dituding akan mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarno Putri dan kursi Ketua Umum Golkar. Tudingan ini dibantah oleh Jokowi pada sejumlah media bahwa dirinya tidak pernah berniat seperti itu. Sobat, itulah sederet tudingan sebagai isu panas yang menyerang Jokowi sejak pemilu pertama 2014 hingga lengser dari jabatannya. Semoga Indonesia melalui kepemimpinan Prabowo dan Gibran lebih baik dan lebih maju, dan jauh dari isu serta tudingan yang menyesatkan publik Indonesia. Demikian kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.